Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinatri Anggita dari kelas K321 MNR dengan NIM 112111719. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang SOP untuk UAS simulasi bisnis. Jadi yang pertama, apa itu SOP perusahaan? SOP atau Standard Operating Procedure adalah pilihan peraturan pedoman atau acuan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Tujuannya untuk menjadi ajuan melaksanakan proses kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Standar Operating Procedure atau SOP menjadi standar baku acuan untuk melakukan sebuah proses kerja. Dalam perusahaan, SOP sangat penting untuk memastikan pelayanan atau tindakan operasional selalu beragam dan dinamis. Yang selanjutnya ada fungsi SOP. Yang pertama ada menjadi tujuan terbaru bagi kegiatan operasional. Hal ini sangat penting misalnya untuk penjualan, di mana selalu ada hal baru yang lebih efektif. Adanya SOP pun bisa membuat proses evaluasi menjadi lebih mudah. Yang kedua, arsip lokasi operasional. Penilaian dan perbaikan SOP menjadi bukti tertulis karena biasanya di dalamnya termasuk formulir kerja seperti berita acara, bukti pengiriman, berita acara kunjungan, dan lain sebagainya. Dengan adanya bukti tertulis seperti ini, maka pelacakan jika suatu hari ditemukan kesalahan atau kekurangan akan menjadi lebih mudah. Yang selanjutnya ada tujuan SOP sebagai standarisasi langkah yang digunakan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan terjadinya kelalaian. SOP membantu staf menjadi mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen, sehingga dapat meminimalisir keterlibatan pemimpin dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang selanjutnya ada 7 langkah membuat SOP. Yang pertama, membuat tim penyusun SOP. Langkah pertama untuk membuat SOP adalah membuat tim khusus yang akan menyusun SOP ini. Umumnya untuk menyusun SOP diperlukan tim ahli yang kompeten di bidangnya masing-masing. Hal ini tentu disesuaikan dengan SOP apa yang ingin dibuat. Yang nomor 2, pelajari proses bisnis perusahaan untuk mewujudkan tujuan dan SOP, yaitu menciptakan proses kerja dalam bisnis yang seragam, konsisten, dan efisien. Tim penyusun SOP harus mempelajari proses bisnis perusahaan dengan seksama. Yang ketiga, menyusun dan mengevaluasi alur kerja atau flowchart. Setelah terkumpul semua data yang dibutuhkan untuk menyusun SOP, kini saatnya mulai membuat alur kerja. Dalam proses ini, mungkin tidak sekali pun perlu beberapa kali evaluasi untuk mendapatkan alur kerja yang paling efisien. Yang keempat, simulasi SOP sebelum ditetapkan sebagai SOP yang berlaku di perusahaan, maka perlu disimulasikan terlebih dahulu dalam kondisi sebenarnya. Dengan adanya simulasi ini, dapat dilakukan evaluasi tahap akhir terhadap flowchart yang sudah dibuat sebelum SOP ditetapkan menjadi dokumen legal. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan setelah melalui proses simulasi. Jika ada ditemukan kekurangan, tim penyusun SOP harus langsung melakukan evaluasi dan review atau coba kembali hingga dokumen yang ada tidak ada masalah ketika diterapkan di perusahaan. Yang keenam, SOP disetujui jika dokumen SOP yang disusun oleh tim khusus sudah efisien dan tidak ada lagi masalah. Terkait SOP, pihak ini bisa menjadi pemimpin tertinggi di perusahaan, lembaga, atau unit yang berhubungan langsung dengan SOP. Dan yang terakhir, sosialisasi SOP untuk memastikan SOP yang dibuat tidak mengalami kendala pada standar penerapan. Maka penting sekali untuk melakukan sosialisasi SOP. Yang penting dipastikan adalah semua PIC yang ditulis dalam semua divisi terkait harus mengetahui SOP ini secara detail. Yang selanjutnya, apa sih yang terjadi jika suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan tidak sesuai dengan SOP?
Jadi bisnis akan berkembang jika seluruh pekerja dapat mematuhi standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan. Tanpa adanya SOP, maka seluruh bagian perusahaan akan berjalan tidak efektif. Nah, perusahaan juga akan berjalan dengan pedoman yang tidak jelas dan baku, sehingga keefektifan kerja menjadi menurun. Lalu, apa sih peran SOP bagi keberhasilan pekerja? Nah, di sini SOP akan memberi dampak positif secara internal maupun eksternal. Secara internal, SOP akan menjadi dokumen yang akan melindungi pegawai dari kemungkinan terjadi maladministrasi dan ketidakpastian tugas dan wewenang. Lalu ada jenis-jenis SOP perusahaan. Jenis SOP kegiatan. Yang pertama ada administratif dan yang kedua ada teknis. Yang pertama, SOP administratif menjadi salah satu prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci. Dari kegiatan yang bisa dilakukan lebih dari satu orang atau pelaksanaannya lebih dari satu jabatan. Yang kedua, teknis. SOP ini menjadi prosedur standar yang rinci dari setiap kegiatannya. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh salah satu orang atau suatu peran dalam jabatannya. Lalu, jenis SOP berdasar cangkupan spesifik. Seperti namanya, SOP ini lebih khusus yang dilihat berdasarkan sifat dan kegiatannya yang memiliki perbedaan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan kegiatan pelaksanaan dan SOP diterapkan. Yang kedua ada generik. Pada umumnya, SOP ini dilihat berdasarkan sifat dan muatan kegiatannya yang memiliki kesamaan dari berbagai kegiatan ataupun tahapan pelaksanaannya. Lalu yang terakhir ada SOP berdasarkan besar kegiatan. Yang pertama ada mikro, SOP mikro yang kegiatannya menjadi bagian dari kegiatan SOP makro yang cangkupannya lebih besar. Yang selanjutnya ada makro. SOP makro mencangkup dari beberapa SOP mikro yang mencerminkan bagian dari berbagai kegiatan atau bisa disebut suatu integrasi dari beberapa SOP mikro yang membentuk kegiatan tersebut. Jadi begitu saja sedikit penjelasan dari saya. Sekian kita, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.